Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ah, hari ini kita kedatangan mitra Best Corporation, Pak Adi di daerah Yogyakarta. Daerah mana Pak? Imogiri. Wonogiri. Oh, Wonogiri. Baik, di Wonogiri. Baik, saya mau diskusi dulu tanya-tanya di sini ke Pak Adi. Baik Pak Adi. Ya. Waktu saat daftar dulu mengenal PT Best ini dari informasi dari mana Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. perkenalkan saya Adi dari Wonogiri. Ya. Jadi begini Pak, saya mengenal PT Best itu dari TikTok. Oh dari TikTok. Iya. Iya ya. Dari TikTok saya mencari yang terdekat lah. Maksud saya itu dari di tempat saya. Jadi biar sharing atau belajar itu gampang. Saya menemukan TikTok Pak Sudarman dari Jogja. Oh Pak Sudarman itu langsung mensponsori Pak Adi ya. Iya. Dari Jogja ya. Terus langsung bergabung dan ingin mendaftar. Pertama kan ada keraguan nggak atas terhadap bisnis PT Best ini awalnya? Ya kalau keraguan ada. Ada ya. Ya, cuman saya itu udah mengamati kurang lebih ya sekitar 1,5 bulan lah, hampir 2 bulan. Ada emang keraguan, tapi saya yakinkan. Cuman ada satu kendala emang. Kendalanya ya satu modal, keduanya istri saya belum 100% yakin. Jadi ya sambil nyari modal sambil ngeyakinin istri saya gitu. Jadi alhamdulillah modal ya walaupun baru yang basic, baru yang basic sambil ngeyakinin istri saya yakin, saya langsung daftar. Nah waktu saat meyakinkan istri itu berapa lama butuh prosesnya itu? Ya nggak lama sih kalau meyakini istri saya, soalnya sebelum saya daftar juga sambil meyakinin gitu, yakin itu saya itu antara belajar ya, sambil mengamati itu, sambil meyakinin. Jadi udah dapat modal kurang lebih ya sekitar ya setengah bulan apa 2 minggu kurang gitu. Yakin istri saya, langsung saya ngebel Pak Sudarman bergabung. Sehingga istri itu sampai yakin, itulah apa yang Pak Adi sampaikan ke istri untuk meyakinkan kata-katanya itu, kalimatnya? Ya saya meyakinin gini, kita coba aja ikhtiar. Ya kan ini kita punya istilahnya punya tanggungan lah. Punya tanggungan. Ya besar kecilnya ada tanggungan. Ikhtiar aja, mudah-mudahan berhasil. Terus bisa melunasin utang. Berarti ya. Motivasi dari masuk ke bisnis PT Best ini awalnya ada utang. Ya utang. Utang itu ke pihak bank atau ke leasing atau enggak? Jadi umum ya. Utang itu uangnya dipakai untuk apa waktu itu? Ya buat biaya anak sekolah, buat keperluan, kebanyakan ya keperluan sekolah ya. Nah dari latar belakang itu termotivasi gimana menambah penghasilan sehingga bisa terbayar utang, bisa menyekolahkan anak lagi dari bisnis yang kita gabung ini, PT Best ini. Benar. Itu latar belakangnya. Mudah-mudahan Pak. Ya ada satu lagi Pak. Apa lagi? Ya motivasinya selain untuk bayar utang, yang lainnya ya pengen ngebahagiain ya anak istri dan khususnya orang tua Pak. Oh gitu. Ya. Tadi latar belakangnya apa Pak? Selain punya hutang tadi? Ya pengen membahagiakan anak istri. Nah, khususnya ya orang tua lah. Orang tua. Jadi, kenapa orang tua Pak? Karena ini ya untuk hari tuanya gitu. Ya hari tuanya emang orang tua itu lagi ibaratnya lagi udah umur ya sakit-sakitan lah. Jadi pengen gitu. Ya. Nah, iya. Nah, ini sekarang ini ada ini anak menantu. Tapi belum bergabung ya. Jadi rencana ada ke depan ada? Insya Allah ke depan. Ya. Emang lagi
Ya sama proses nyari modal. Oh iya, cari dana Dulu tuh dulu Pak, ya. bisa nih gambar. Nah. Dulu tuh saya tuh emang sambil apa ya, ngeyakinin istri saya itu Heeh. dapat kerjaan, apa simpan dapat sekitar ya buat satu kali daftar gitu ya. Iya, iya. Cuman ada kendala, ada halangan, dia pakai lagi. Oh gitu, Iya. itu tertundanya Ya, gitu. itu Ada tertundanya gitu. kebutuhan gitu ya. Apa ya istri anak sakit lah, terus keponakan sakit, jadi dipakai dulu gitu. Makanya saya juga bilang gitu sama Pak Sudarman, kan sering di bel gitu ya. Gimana Pak ya bentar aja Pak, ini masalahnya ya si dana udah ada, cuman ada keperluan yang emergency dulu. Yes. Iya. Jadi buat berobat, ada yang kan gitu. Iya. ya insya Allah anak ini ntar masuk juga. Ya, insya Allah lah Pak. Jadi mudah-mudahan ya ini menjadi solusi. Memang visinya dari PTBS ya memang membantu umat terbebas dari hutang dan riba. Ya kita memulai suatu usaha aja dengan modal 2.600.000, tapi kita bisa langsung menjalankan bisnisnya. Modal usaha apa gitu, resiko nggak ada. Ya nggak ada. Resiko nggak ada. Katanya apa? Kita nggak punya numpuk-numpuk produk. Ya, produk nggak ada, kita tumpuk. Nanti kalau ada yang mau belanja ya kita tinggal ngarahkan ke kantor, kantor yang packing, kantor yang kirim. Ya. Nanti kita yang tinggal dapat komisi. Nah itu, insya Allah. Insya Allah. Nah, jadi kita itu jadi mitra resellernya. Jadi mau jual produk-produk dari PTBS per paket. Gitu. Masya Allah. Jadi kedepannya nih targetnya untuk bisa beli mobil, rumah, motor, dan lunas hutang tahun keberapa rencana targetnya? Tahun ini apa tahun depan? Kan punya target nih kita. PTBS memang nggak memberi target, tapi yang menentukan targetnya kita. Hasil dari kinerja kita. Target saya cuman nggak muluk-muluk. Ya ini ngomong pahitnya aja 2 tahun Pak. 2 tahun. Syukur-syukur sebelumnya. Ya. Pokoknya saya target 2 tahun, 2 tahun. tapi itu baru target pahitnya. Tapi insya Allah saya sebelum itu insya Allah. Ya, insya Allah dengan niat itu, karena kita harus yang menentukan target memang kita sendiri. Kita bisa melunaskan hutang tadi dari hasil kita menjadi reseller dari mitra dari PTBS ini. Nah, jadi sehingga motivasi ya, namanya kita menawarkan sesuatu barang, ada yang mau terima, ada yang menolak. Betul. Nah, itu. Nah, itulah tantangan dari perjuangan tadi. Betul Pak. Perjuangan. Ya. Saya juga udah ngerasain gitu Pak. Jadi ada apa ya, penolakan gitu loh. Ya, penolakan. Wajar. Ya wajar, cuman ya nggak diambil hati. Ya, Namanya juga. kalau saya dulu juga begitu juga, dari daftar nama. Yang penting kan kita harus punya daftar nama. Daftar nama itu bisa kita dapatkan dari online, bisa dari offline. Nah, daftar nama itu dari 100 daftar nama, paling 10% yang mau bergabung. Berarti 10 orang gitu kan. Nah, itu sudah hukumnya gitu loh. Nah, 10 berbanding 100. Nah, itu. Jadi kalau itu saya berhenti waktu saat itu, tidak melanjutkan untuk berjuang, mungkin saya nggak akan bisa membeli mobil secara cash, membeli motor secara cash, penghasilan nggak dapat gitu. Nah, itu. Jadi ibaratnya itu tantangan berjuang. Mereka banyak mundur itu nggak siap yang namanya penolakan. Ya namanya orang kan dagang-dagang juga kan pasti ada penolakan. Betul. Ya mau dagang apapun juga pasti ada yang mau beli, ada yang enggak. Ya kan. Nah itu, jadi itulah perjuangan. Insya Allah lah. Kalau itu kita kan sudah ada trainingnya Pak. Nah, kalau kita khusus mitra trainingnya di Zoom. Betul. Nah itu di Zoom itu diajarin. Kalau Pak Sudarman ya sponsornya Pak Adi ya udah paham dia tentang TikTok, sehingga dia bisa menduplikasikan, sehingga dia bisa mengenal, Pak Adi mengenal TikTok itu dari Pak Darman kan, Sudarman. Ah itu berarti udah jago dia kan, udah tahu dia. Nah itu jadi Pak Sudarman, Masya Allah. Nah itu Pak Sudarman itu
Ya kenal dengan saya dari TikTok juga. Juga. Oh, Ya, dari TikTok juga, dari itu. Nah, memang mereka waktu itu memang kendalanya ya di modal semua sama. Iya, betul, Pak. Kita semua. Saya juga waktu masuk bergabung pertama saat itu modal juga gitu loh. Iya. Tapi waktu saat itu untuk modal basic sama reguler sudah ada. Tapi saya mau ngambil paket yang bisnis. Iya. Nah, bisnis kan modal nggak cukup. Iya. Nah, jadi kumpuli uang dulu baru dapat. Nah itu sama semua tergantung niat kita. Iya. Kalau niatnya nggak ada untuk berusaha untuk cari modal, ya selamanya kita nggak dapat. Betul. Mau 1 tahun kita ditanya lagi tahun depan, Iya. pasti jawabannya nggak ada modal. Nggak ada modal. Karena niat tadi itu tidak menjadi prioritas. Betul. Nanti aja lah. Masa dalam 1 tahun 2.600.000 tidak terkumpul? Logikanya nggak masuk. Iya. Berarti ada yang salah. Berarti salahnya mana? Niatnya nggak penuh. Iya, Nggak ada keniatan. 100% lah. Gitu. Ada niat paling 20%. Sampai juga ada juga yang sudah 1 tahun itu baru gabung kan. Iya. Nah, berarti ada dia niatnya untuk bergabung. Sebenarnya nggak perlu nunggu 1 tahun sebenarnya. Iya. Kalau mengumpulkan dana tersebut. Nah, Pak Adi kemarin waktu bergabung berapa lama nunggu dananya itu terkumpul? Nunggu dana paling sekitar 2 minggu. Nah, itu karena ada niat tadi. Ya, betul. Kalau ada niat, insya Allah ada jalannya. Karena Allah itu memudahkan rezeki. Allah itu memberi rezeki di muka bumi ini tersebar semuanya. Semua makhluknya ada rezeki. Hewan, tumbuh-tumbuhan, manusia, itu semua ada. Tergantung niatnya kita. Insya Allah ada. Nih. Ya, saya juga emang udah ada calon ini. Makanya ikut terus. Oh, Ya udah, itu ya. Cuman kendalanya modal juga. Iya, Jadi calon dia lagi nyari modal gitu. Dari mana kenal calonnya? Dari Dia masih satu kampung. kampung. Ya, Oke. dekat. Jadi lebih gampang lah. Jadi Iya. ininya apa? Ngebantunya. Oh iya. Nah, ini saya mau tanya lagi nih dengan Mas siapa nicknya? Ya, biar dekat nih. Dengan Mas siapa Mas? Mas Andri. Andri, baik. Mas Andri inilah statusnya dari Pak Adi Menantu. anak menantu. Profesi sekarang kerja di mana Pak Andri? Kerja dekat di desa saya. Oh, nah sekarang kalau untuk bisnis PT BES kan dapat informasinya kan dari Pak Adi. Iya. Mungkin udah diceritakan panjang lebar. Cuman sudah ada niat untuk mau bergabung tapi nunggu dana. Iya. Nah, tergantung niatnya lagi Pak Adi. Dan siapa nih? Andri ya. Tinggal niatnya Pak Andri untuk mendapatkan dana tadi. Kalau niatnya kuat, Allah akan memudahkan. Amin. Nah, nanti kita akan menjadi satu tim ya. Nanti otomatis satu tim ya menjadi resellernya Pak Adi, satu timnya juga dengan saya dengan Pak Adi. Nanti kita sama-sama menjalankan bisnis ini. Insyaallah. Nah, jadi kita kalau dengan niat tulus, insya Allah akan bisa mencapai apa yang impian-impian kita. Semua impian-impian itu butuh uang nggak untuk mencapai impian tuh? Mau beli cash motor, mau beli cash mobil, mau berangkat haji, mau berangkat umroh, itu pakai dana semua kan? Oke. Nah, sedangkan kita sebagai kerja tadi, kita sudah terpatok gajinya sudah fix ya gitu kan per bulan. Nah, kalau per bulan fix paling untuk kehidupan rumah tangga, Betul. dananya kan? Habis kan? Habis. Nah, untuk impian kita tadi nggak bisa kita penuhi. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Pinjam uang untuk beli ke leasing, ya kan? Beli mobil, motor dengan cara kredit. Akhirnya apa? Yaitu jadi pusing kita. Iya, tiap bulan kan. Tiap bulan nggak riba lagi ya. Ya benar ya. Yang penting ribanya itu Pak. Tentunya yang dihindari. Nah, itu riba. Apa sudah dapat dosanya, udah mikirin bulannya pusing. Iya, Nah, jadi kalau orang yang kaya itu dia 9 dari 10 pintu rezeki itu adalah perniagaan atau berbisnis. Ya kan? 9. Berarti pintu rezekinya ada 9 tuh orang pebisnis tuh, perniagaannya Pak. Nah, satu pintu rezeki itu yaitu jadi karyawan, jadi pegawai yang gajinya tetap itu. Itu yang direbutkan cuma satu pintu rezeki. Nah, jadi sehingga orang cuma bisa bertahan hidup.
bertahan hidup, untuk kebutuhan. Pusingnya lagi pas anak sekolah. Betul. Sekolah pasti orang anak-anak ya, Pak Andri ya, mikirin wah ini biaya udah banyak. Benar, Pak. Jadi gaji tetap nggak naik, gaji paling naik sedikit, kebutuhan anak tinggi. Makin tinggi, Pak. Nah, jadi nggak sesuai. Nggak sesuai sama kebutuhan. Kebutuhan pendapatan sedikit, kebutuhan tingkat. Itu jadi akhirnya memang itu pola pikir kita harus bisnis apa yang modalnya kecil tapi untungnya miliaran. Nah, inilah di Best Corporation. Ya sekarang bisnis 2.600.000, bisnis apa 2.600.000? Iya, benar, Pak. Buka warung Nggak cukup, Pak. nggak cukup, benar kan? Benar. Andri ya? Segitu. Secara logika di PKC logika nggak mungkin, Nah. tapi di PT Best mungkin. Mungkin 2.600.000 kalau kita jalani bisa 1,67 miliar, ya kan? Iya. Kenapa? Resiko ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada resiko. Nggak ada Kalau resiko, buka sudah modal besar, resiko kita buka warung, resiko expire Ya. produknya, resiko lagi mikirin gaji karyawan, Betul. mikirin sewa tempat, Betul. wah banyak biayanya. Belum lagi kalau minta perizinan, izinnya harus diperpanjang tiap tahun. Betul. Nah, kita kalau di PT Best, kita nggak ada sewa Iya. tempat, Nggak ada sewa, nggak ada gaji karyawan, Betul. ya, nggak ada mikirin izin-izinnya. Iya, Betul. nggak ada. Kita nggak ada mikirin expire produk. Nah, expire produk nggak ada, Betul. karena kita nggak numpuk produk. Betul. Nah, jadi risikonya nggak ada sebenarnya. Cuman orang kebanyakan itu mindsetnya udahlah, yang pasti aja kan, banyak gitu Iya, kan. iya, bener, Pak. Yang pasti aja, jadi karyawan, jadi pegawai kan. Nah, Makanya saya tuh kemarin Bapak ikut itu, saya masih penasaran ini bener apa enggak. Karena saya telusuri di TikTok, Nah, ternyata bener banyak yang ikut. Satu Iya. rumah itu ada yang 4 anggota, 5 anggota, Iya. ada yang 6 anggota, satu iya. rumah itu ikut semua. Betul. Ternyata emang benar. Benar, memang benar. Semua kalau diseriusin, karena gini sistemnya, kalau jalur distribusi itu, kalau konvensional itu, kalau kita ini bisnis PT Best ini jalur distribusinya penjualan langsung, ya kan, penjualan langsung. Kalau distribusi dari konvensional, dia kan dari pabrik turun ke bawah, distributor utama, turun lagi ke distributor daerah, ya, turun lagi ke agen, turun lagi ke pengecer, Ya. baru ke konsumen. Itu jalur distribusi. Kalau kita mau jadi distribusi, itu butuh biaya berapa? Ya, Banyak kan? Banyak, Pak. Gede. Besar kan? Jadi agen lah yang di bawah. Iya. Nah, juga kan? Iya. Jadi pengecer pun juga. Iya. Jadi kita untuk menjadi konvensional itu susah. Nah, kalau kita menjadi mitra resellernya dari Business Best Corporation ini, dia pabrik, distributor tunggalnya PT Best, baru kita sebagai mitra resellernya. Kenapa? Semua produk itu dia yang ngurus, ya kan? Dia ngurus mulai perizinan, mulai produk, ya, semua sistemnya, ya, dia ngurus. Jadi kita tinggal terima aja. Iya. Jadi artisnya kita nih, artis yang memasarkan dari produk itu luar biasa. Jadi enaknya di sini bisnisnya itu. Ayo, jadi penjelasannya udah paham ya Pak? Udah. Tinggal action aja lah nih ya, Andri ya. Kalau penjelasannya dari saya aja Pak udah. Udah ya. Pokoknya ini tinggal nunggu dananya. Bahkan ya ini mah apa kemauan saya, istri saya juga insya Allah. Jadi satu keluarga dulu. Iya benar Pak. Yang baru keluar, Pak. Ya. Ada masalah. Walaupun ya paket basic, insya Allah ya kemampuannya segitu. Insya Allah besok bisa apa tuh Pak? Pindah itu apa? Bisa upgrade. Bisa upgrade. Gitu. Jadi gitu. Jadi benar. Jadi bisnis ini kita tidak punya resiko. Lagian emang saya tuh gini Pak. Dulu pengalaman saya ini cerita Pak. Dulu waktu saya masih bujangan, Iya. masih di Tangerang, itu ngejalanin LMN, MLM itu. 3 tahun nggak dapat apa-apa. 3 tahun nggak dapat apa-apa. Jadi begitu udah hampir bulannya kurang sedikit udah hangus, kurang sedikit kurang. Jadi
3 tahun saya itu. Jadi saya bandingkan ini PT Best dengan LMN Beda ya? jauh. Beda jauh ya. Makanya saya itu 2 bulan hampir 2 bulan lah ngamatin sambil nyari modal gitu. Akhirnya alhamdulillah. Beda Pak. Ya. Karena kita di sini tidak ada tutup poin. Betul. Tidak ada kewajiban belanja tiap bulan, Ya. ya kan? Nah itu. Tidak ada poin kita hangus. Biasanya kan kalau yang lain tuh kalau tutup tahun apa gimana poin kalau kita nggak target pasti hilang. Iya, betul. MLM itu Ya. 3 tahun saya itu ngejalanin. Makanya saya itu coba saya telusuri nih biar ntar takutnya kalau udah poinnya sekian ntar habis itu tutup tahun kita nggak nyampe poin ntar kita nol lagi. Iya. Gitu. Jadi nggak ada. Jadi poinnya tetap terakumulasi. Nah itu enaknya. Sehingga kita bisa beli motor cash, mobil cash itu dari poin yang terkumpul tadi. Iya. Nah itu kan bisnis mana itu yang seperti itu? Iya. Kan nggak hilang. Nah enak itu. Jadi kita di sini PT Best bukan MLM, dia adalah kemitraan reseller kita nih, reseller. Kita juga sudah ada sertifikat dari DSN MUI yang menyatakan bisnis ini sesuai dengan syariah. Nah itu PLBS biasanya penjualan langsung berjenjang syariah. Ya, ini minta doanya dan dukungan aja lah. Ya. Mudah-mudahan ya apa yang saya targetkan berhasil. Syukur-syukur sebelum target saya udah tercapai. Ya, insya Allah Pak. Ya. Insya Allah. Ya, tergantung dari target tadi. Kenapa saya bilang tadi poin Bapak tidak hangus, Betul. poin tidak hilang. Ya. Jadi kita semakin semangat, tidak dizolimi ya, Iya. tidak dizolimi. Berapa tahun pun juga kita tetap ada terus poin itu. Misal kita sudah bisa beli motor cash nih, poin kita nggak di-reset ke nol, Ya. enggak. Jadi poin kita tadi, poin sudah motor tadi, bisa poin motor kan promo ini kan 75 pasang. Ya. Poin mobil tadi promonya 275 pasang. Berarti 75 pasang tadi kita dapat beli motor cash itu tidak dinolkan. Jadi tinggal nyari 200 Ya, ke mobil kan akumulasi. 275. Ya. Nah itu enaknya sehingga mereka bisa dapat mobil beli secara cash. Kenapa poinnya tadi Pak? Ya. Itu makanya tergantung kita mau sukses atau mau gagal ya kita gitu Ya. Pak. Nah itu. Mau dong. Ya. Kalau kita berhasil ya udah berarti kita mau sukses, berarti kita yang nentukan. Pokoknya siapa yang kita kenal, kita tawarkan tentang peluang bisnisnya. Kenapa? Kita adalah artisnya PT Best. Ya. Kita adalah mengenalkan produk ini kepada siapa saja tentang peluang ini. Itu. Ya kan? Itu. Jadi kalau kita artisnya berarti kita mengenalkan. Betul. Kerja, mau teman kerja, mau teman sekolah, mau teman online, offline, semuanya. Saya tuh ini Pak, jalaninnya itu ya online ya offline. Nah, itu cocok Pak, Nah. bagus itu. Jadi dua-duanya saya jalanin ya mana mana yang dapat hasil gitu. Memang saya kan khususnya di produk, kebanyakan produk pertanian. Iya, iya, iya. Jadi offline-nya ya ngasih tahu barang ini eco farming ini ke teman-teman gitu. Jadi sesudah itu kalau misalkan ini sambil menyelam minum air lah. Iya. Ngajak, kalau mau ya syukur enggak. Iya. Jadi Ya, online juga jalan terus. Ya, itu memang tugas kita Pak, Ya. menginformasikan kepada siapa saja, ketemu orang informasikan. Karena kita artisnya, kita bintang iklannya, Pak, ya kan? Kita ambasadornya gitu loh, bintang iklannya itu dari PT Best. Bahkan sekarang aja saya lagi mulai testimoni ya pupuk farming itu. Jadi Betul. tanaman sendiri, Iya, sendiri. iya di sawah sendiri ya. Mulai ini insya Allah hari Minggu udah mulai tanam saya pakai testimoni gitu. Iya, iya. Jadi biar lingkungan dan yang lainnya insya Allah kalau bagus. Itu dengan sendirinya nanti, Pak. Biarkan gitu. tanaman yang bicara. Gitu Pak. Ya, karena udah banyak yang Saya ngikutin dari arahan dari ya leader-leader, mentor-mentor. Jadi PCA. Ya, PCA betul. Iya. Pakai dulu. Ya. Terus
menceritakan aja. Aja, betul, benar. Nah itulah untuk kita di bisnis ini, insya Allah. Jadi saya semangat juga nih Pak di bisnis ini, ya. Saya menjalankan ya sudah 3 tahun kan, udah bisa, Pak. Bisa dapat komisi, bisa beli mobil secara cash, bisa beli motor secara cash. Jadi nggak ada riba lagi Pak. Utang-utang. Nah itu nih 3 tahun ke depan lagi nih, saya harus target lagi 3 tahun ke depan itu harus meningkat lagi, bisa beli mobil lagi, bisa beli rumah lagi gitu loh secara cash. Nah itu yang nentukan target kita sendiri. Mungkin itu aja ya, diskusi kita atas perhatiannya itu tentang Pak Adi dan Pak Andre ya. Pak Adi sudah mitra dan Pak Adi insya Allah akan jadi mitra juga. Nanti akan dibimbing oleh Pak Adi. Ya kita akan sharing-sharing di online nanti. Ya. Kebetulan saya ini ada di Jogja dan ketemu Pak Adi di Jogja juga di sini. Alhamdulillah. Mungkin terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.